ada organ visceral, yang mana gangguan visceral ini yang dimaksud adalah yang terjadi pada komponen-komponen yang ada pada area toraks dan abdomen. Jadi di bagian yang pertama itu di sini ada jantung, kemudian paru-paru, kemudian ada hepar, kemudian pankreas, kemudian lambung, usus besar descending, usus besar ascending, kemudian usus besar transversus, dan ada di bagian ginjal kanan, kemudian ginjal kiri, kemudian lien, di sini ada sigmoid, kemudian laser omentum, kemudian ada soikum, dan ada greater omentum. Jadi perlu diketahui juga ada namanya VLT atau Visceral Listening Technique, di mana kita menggunakan teknik palpasi yang kemudian itu dikenal sebagai abdominal watch. Selanjutnya kita akan buat pola. Kita tarik garisnya dari kosta paling akhir di bagian kanan sampai ke siphoideus, kemudian sama seperti yang bagian kirinya dari siphoideus ke bagian kostanya, kemudian di bagian bawahnya dari sias ke bagian basis pubisnya. Selanjutnya di bagian medialnya ini ada greater omentum. Kemudian di bagian sisi kanan dan kirinya dari sias ini ada laser omentum. Nah, greater omentum itu merupakan semacam fascial ligamen di mana alat-alat visceral itu menempel. Sedangkan laser omentum itu adalah komponen yang ketika terjadi masalah di bagian laser omentum, maka tungkai akan mengalami gangguan seperti kesemutan, kebas, atau rasa tidak nyaman pada tungkai. Jadi dari kedua laser omentum tadi, kemudian di bagian kanan untuk laser omentum itu ada komponen yang bernama soikum. Kemudian yang di bagian kiri itu berkaitan dengan sigmoid. Kemudian sekitar 2/3 dari umbilikus ada suatu struktur komponen, yaitu di sini ada gallbladder. Kemudian di bagian tersembunyi yang ada di bawahnya itu merupakan hepar. Kemudian yang di bagian sini itu ada usus 12 jari. Jadi yang tadi yang saya bilang di sekitar sini ada usus 12 jari yang dimana nanti akan masuk dalam sini. Itu tepatnya usus 12 itu di bawahnya kosta kiri, itu nanti kiri kanan bertemu dengan ductus dari hepatikus, ductus dari gallbladder, ductus dari lambung, dan ductus dari pankreas. Baik, di sini saya akan melanjutkan video yang sudah teman saya jelaskan tadi, yaitu manual visceral technique. Nah,
Jadi di sini itu komponen-komponen yang ada di manual visual teknik ini itu ada rongga dada dan ada di bagian abdominal. Nah, selanjutnya itu kita lihat di bagian abdominal. Nah, di sini itu terdapat 9 bagian yang sudah saya gambar pada pasien ini. Nah, selanjutnya itu pada bagian bawah kosta kiri dan kosta kanan itu kita ketemu dengan ductus hepaticus. Nah, ductus hepaticus, ductus dari lambung, ductus gallbladder, dan ductus itu merupakan saluran. Nah, bertemu di dalam duodenum atau usus 12 jari. Nah, duodenum atau usus 12 jari ini sangat penting karena mempertemukan antara 4 ductus yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga semua fungsi dari keempat tadi itu masuk ke dalam ductus, masuk ke dalam duodenum. Nah, fungsi dari keempat alat tadi itu baik proses dan setelah itu hasilnya maupun termasuk sampah-sampahnya masuk ke duodenum, termasuk dari lambung yang dikenal dengan asam lambung, lipase, amilase, dan tripsin. Nah, asam lambung ini kalau diambil 1 tetes disentuhkan ke kulit maka akan terbakar. Tetapi jika asam lambung tersebut masuk ke duodenum dan dinetralisir sehingga dia tidak berbahaya bagi dalam tubuh. Nah, ketika ada gangguan lambung, maka keempat ini itu harus ditreat sedemikian rupa. Nah, selanjutnya di sini itu ada pankreas seperti yang sudah saya gambar ini. Jadi pankreas ini terbagi menjadi 3 bagian. Jadi yang nomor 1 ini merupakan kaput dari pankreas. Yang nomor 2 ini merupakan korpus, dan yang ketiga ini merupakan kaudal atau ekor. Nah, kemudian usus halus di bagian sini, dan ini ada batasnya. Ke bawah sini adalah rektum. Kemudian kita lihat ginjal. Nah, untuk ginjal kanan itu terdapat di bagian kosta 11 dan 12 itu ada ginjal kanan. Nah, ini terutama jika ada kolesterol. Nah, kemudian kebalikannya itu di bagian kiri, di bagian kosta 11 dan 12 lebih tinggi sedikit itu terdapat ginjal kanan. Nah, ini terutama terkait dengan hipertensi. Kemudian 3 jari di bawah umbilikus itu terdapat tuba Fallopi, dan di bagian sini itu merupakan ovarium. Kemudian di bawahnya pankreas itu di bagian dalam, di bawahnya kosta itu akan ketemu dengan lambung, dan di vertebra 9 sampai 10 itu di sini. 9 itu kita tahu ketika di angulus inferior scapula kita tarik ke belakang, kemudian kosta 9 dan 10 11 agak ke bawah, hampir bersentuhan dengan ginjal kiri, bersentuhan dengan pankreas dan lambung, akan ketemu yang namanya lien. Lien itu besar fungsinya, memproduksi limfosit dan berfungsi juga untuk menyaring, membersihkan pembuluh darah dan memproduksi eritrosit. Cukup sekian dari video saya. Abdominal watch ini kita menggunakan jari-jari tangan untuk menentukan letak organ visceral. Jadi kita posisikan tangan seperti ini. Kemudian kita mulai dari jari kelingking. Di sini ada ginjal kanan. Di
hepar dan gallbladder. Bagian sini ada glitter omentum. Di sini ada 3 organ, di mana ada lambung, lien, dan pankreas. Kemudian di sini ada ginjal kiri. Selanjutnya kita putar tangan seperti ini. Tekan balik ke sini. Di jari kelingking ini ada hepar dan gallbladder. Sini ada glitter omentum. Sini ada lambung, lien, pankreas. Sini ada ginjal kiri, dan yang di sini ada laser omentum dan sigmoid. Selanjutnya kita putar lagi tangan seperti ini. Di sini ada glitter omentum, ada lambung, lien, dan pankreas. Ada ginjal kiri, laser omentum dan sigmoid. Di sini ada organ reproduksi dan bladder. Kemudian kita putar lagi seperti ini. Di sini ada lambung, lien, dan pankreas. Di sini ada ginjal kiri. Di sini ada laser omentum dan sigmoid. Di sini ada organ reproduksi dan bladder. Di sini ada laser omentum dan cecum. Selanjutnya kita putar seperti ini. Di sini ada ginjal kiri. Di sini ada laser omentum dan sigmoid. Ada organ reproduksi dan bladder, laser omentum dan cecum. Yang terakhir itu ada ginjal kanan. Untuk ginjal sebelah kanan, kita cari kosta 11 dan 12. Kemudian kita pegang bagian sini. Kemudian tangan yang satu kita bawa ke belakang dan kita tarik, tekan ke bawah, tarik, tekan ke bawah, tarik, tekan ke bawah. Lakukan sebanyak 8 sampai 12 kali. Nah, selanjutnya di usus halus. Usus halus ini ada 3 segmen. Ada segmen atas, segmen tengah, dan segmen bawah. Untuk segmen atas itu ada duodenum. Kita lakukan gerakan seperti ini. Lakukan sebanyak 8 sampai 12 kali. Untuk segmen tengah ada jejunum. Lakukan sebanyak 8 sampai 12 kali. Untuk segmen bawah ada ileum. Kita lakukan gerakan ini sebanyak 8 sampai 12 kali. Nah, untuk ileum ini sejajar dengan sias atau spina iliaca anterior superior bagian kiri dan kanan. Kita putar searah jarum jam. Untuk tangan sebelah kiri kita dorong ke atas, kemudian tangan sebelah kanan kita tarik ke bawah. Dilakukan gerakan seperti ini. Lakukan sebanyak 8 sampai 12 kali. Untuk hepar itu kita pegang bagian sini, bagian kosta bagian dalam, kemudian tangan yang satunya kita bawa ke belakang, bagian atas kosta, tepat kosta 10 karena di situ merupakan batas dari hepar. Kemudian kita tarik lagi, itu untuk lakukan sebanyak 8 sampai 12 kali. Nah, untuk gerakan kedua itu kita pegang kosta, kemudian kita bawa ke anterocaudal. Kita dorong. Lakukan sebanyak 8 sampai 12 kali. Selanjutnya itu kita dorong juga ke arah anterokranial. Sampai 12 kali. Terakhir. Nah, kemudian selanjutnya itu teknik pump. Minta pasien untuk tarik nafas. Misalkan tarik nafas, Pak, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan.